Zaman sekarang ini kan rasanya kacau banget ya. Bingung, apalagi kalau sudah menyangkut iman, uang, dan kekuasaan. Wah, pertanyaannya makin rumit aja tiap hari. Nah, disinilah akar masalahnya. Di abad ke-21 ini, otoritas agama itu kayak terpecah-pecah. Siapa aja bisa jadi mufti dadakan di internet kan? Ini nih yang akhirnya menciptakan kekosongan. Dan itu bahaya. Di tengah kekacauan itu muncul satu orang yang menawarkan semacam cetak biru baru. Namanya Ali Jum'ah, mantan mufti agung Mesir. Pertanyaannya, dia ini sebenarnya seorang pembaharu atau justru sebaliknya, seorang reaksioner? Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah pemikirannya yang sangat berpengaruh, tapi juga super kontroversial. Oke, yuk kita mulai. Biar kita ngerti fatwa-fatwanya yang kadang bikin kaget itu, kita harus lihat dulu gimana cara otaknya dibangun. Soalnya, ini bukan perjalanan seorang ulama biasa loh. Lihat deh, ini yang bikin dia unik. Dia itu kayak punya dua otak. Satu otak lulusan ekonomi modern yang ngerti banget soal inflasi, bank sentral, dan seluk-beluk keuangan perusahaan. Satunya lagi, otak seorang dokter hukum Islam yang menguasai teori-teori klasik berusia ribuan tahun. Jadi dia itu fasih dalam dua bahasa yang kelihatannya mustahil digabungin. Bahasa keuangan modern dan bahasa kitab klasik. Kombinasi langka banget. Terus, ada satu sosok lagi yang penting banget. Gurunya, Syekh Al-Ghumari. Dari beliau nih, Jum'ah dapat dua senjata utama. Pertama, keberanian buat mengkritik hadis, bahkan yang populer sekalipun, kalau memang sanadnya lemah. Kedua, fleksibilitas. Dia diajarin untuk nggak fanatik sama satu madhab aja, tapi cari solusi terbaik dari berbagai pendapat. Dan pilar ketiganya, ini yang mungkin jadi jiwanya adalah sufisme. Buat ahli jumlah, hukum itu bukan cuma sekedar aturan kaku, hitam putih. Hukum tanpa belas kasihan itu kayak mesin tanpa oli, kering. Jadi dari latar belakang sufinya inilah muncul prinsip untuk selalu cari jalan yang paling mudah dan ringan buat orang banyak. Oke, jadi dengan otak yang unik tadi, Jum'ah nggak asal ngeluarin fatwa. Dia punya metode, punya semacam toolkit arsitek. Tujuannya? Buat ngebangun jembatan yang kokoh antara teks-teks dari masa lalu dengan realitas kita yang super kompleks hari ini. Nah, ini dia alat andalannya, Fiqh al-Waqi'. Gampangnya jurisprudensi realitas. Maksudnya gini, buat Jum'ah, realitas itu punya suara. Entah itu data ekonomi, temuan medis terbaru, atau konteks politik. Semua itu fakta. Dan sebuah fatwa menurut dia jadi nggak valid, batal kalau dia tutup mata sama fakta-fakta di lapangan. Realitas itu bukan cuma buat dipertimbangkan, tapi punya otoritas. Prosesnya dia pecah jadi 3 langkah simpel. Pahami teksnya, pahami realitasnya, baru deh hubungkan keduanya. Menurut Jum'ah, disinilah letak kesalahan fatal kelompok-kelompok radikal atau yang terlalu tekstual. Mereka itu kayak main lompat katak. Dari langkah 1, langsung loncat ke langkah 3. Mereka abai sama langkah 2, yaitu memahami dunia modern kita yang rumit ini. Bahaya banget kan? Terus apa kompas yang nuntun dia? Namanya Maqasid Asy-Syariah atau tujuan agung dari hukum itu sendiri. Jadi dia nggak cuma berhenti di apa kata teksnya secara harfiah. Dia nanya lebih dalam. Sebenarnya hukum ini tujuannya buat apa sih? Buat melindungi nyawa, akal, harta? Ini yang bikin dia bisa lebih fleksibel. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang bagian serunya. Kita bakal lihat gimana pikiran dan toolkit unik ini dipakai di dunia nyata. Hasilnya, beberapa fatwa yang benar-benar mengguncang dunia muslim modern. Siap-siap ya, ini tempat teori bertemu praktek. Kita mulai dari isu yang bikin pusing jutaan muslim di seluruh dunia, bunga bank. Puluhan tahun mungkin lebih, konsensusnya hampir mutlak, haram, titik. Tapi, cuma datang dan melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali beda. Dia punya 3 argumen kuat. Pertama, kata dia, larangan riba di Al-Quran itu konteksnya pinjaman antar orang, yang sifatnya eksploitatif, mencekik leher. Beda banget sama bank yang merupakan sebuah institusi keuangan modern. Kedua, bunga bank zaman sekarang itu bukan riba model dulu. Ini lebih kayak imbal hasil investasi atau kompensasi biar nilai uang kita nggak kegerus inflasi. Dan argumen ketiganya, ini pakai Kompas Maxit tadi, kalau bank dilarang total, ekonomi negara bisa lumpuh. Itu kan malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar, sesuatu yang justru harus dicegah oleh hukum Islam. Oke, dari urusan uang, kita pindah ke isu yang jauh lebih sensitif dan personal, yaitu sunat perempuan atau FGM. Ini praktek yang sudah mengakar di banyak budaya dan seringkali pembenarannya pakai dalil-dalil agama. Nah, di sini kita bisa lihat metode Jum'ah beraksi. Dia kayak menimbang 2 hal di neraca. Di satu sisi, ada teks-teks agama yang sering dipakai. Setelah diteliti, ternyata hadis-hadisnya lemah, nggak bisa diandalkan.
Di sisi lain neraca, ada realitas ilmiah, data medis yang solid, yang bilang kalau praktik ini berbahaya. Jadi ada teks yang lemah versus bukti ilmiah yang kuat. Buat Jum'ah, keputusannya jadi jelas banget. Maka fatwanya keluar, tegas tanpa ragu, haram. Ini contoh sempurna dari fiqh al-waqi beraksi. Realitas, fakta ilmiah, dipakai buat mengoreksi tradisi yang ternyata membahayakan. Lanjut lagi, pertanyaan besar lainnya yang sering jadi perdebatan panas, boleh nggak sih perempuan jadi presiden di negara muslim? Selama ini kan banyak yang bilang nggak boleh dengan alasan hadis. Jawabannya boleh. Dan lagi-lagi, kuncinya ada di rekontekstualisasi. Juma bilang, tunggu dulu, larangan di hadis itu konteksnya untuk pemimpin absolut zaman dulu, kayak khalifah atau raja yang kekuasaannya tanpa batas. Presiden di era modern itu beda. Dia itu pejabat publik yang kerjanya diatur konstitusi. Jadi kriteria utamanya ya kompetensi, bukan gendernya. Sampai sini, mungkin banyak yang melihat Ali Jum'ah sebagai sosok reformis yang keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke babak yang paling rumit dan kontroversial dalam hidupnya. Disinilah semua teori-teorinya diuji di medan politik yang brutal dan citranya menjadi jauh lebih kompleks. Momennya adalah pasca pengambilan alih militer di Mesir tahun 2013. Retorika Ali Jum'ah berubah jadi sangat tajam. Dia menyebut lawan politiknya saat itu Ikhwanul Muslimin dengan sebutan Khawarij. Ini bukan sekedar ejekan politik ya. Dalam sejarah teologi Islam, Khawarij itu label yang sangat berat. Artinya, pemberontak yang keluar dari Islam. Ini tuduhan yang bisa berakibat fatal. Sikapnya ini langsung melahirkan dua wajah Ali Jum'ah yang saling bertolak belakang. Buat para pendukungnya, dia adalah pahlawan pembela negara. Tindakannya dianggap pragmatis, memilih stabilitas untuk mencegah Mesir jatuh ke jurang perang sipil. Ini sejalan dengan tradisi Sunni yang lebih takut anarki ketimbang tirani. Tapi buat para pengkritiknya, dia dicap sebagai ulama rezim, orang yang menjual agamanya untuk memberikan stempel halal pada kekerasan dan penindasan yang dilakukan pemerintah. Jadi, gimana kita harus memandang sosok ini? Seseorang yang bisa begitu progresif, tapi juga begitu keras. Pada akhirnya, warisan yang dia tinggalkan adalah sebuah paradoks. Coba deh, kita rangkum paradoksnya. Dia liberal banget kalau ngomongin ekonomi, sains, dan hak perempuan. Tapi, dia super konservatif kalau udah menyangkut otoritas politik. Dia seorang rasionalis yang pakai data dan logika modern, tapi di saat yang sama, dia adalah seorang mistikus yang mendalami spiritualitas sufi. Ini kan seperti ada dua orang dalam satu tubuh. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting. Bisakah seorang reformis yang brilian di satu sisi menjadi pendukung otoritarianisme di sisi lain? Kisah Ali Jum'ah ini memaksa kita untuk merenung, untuk bergulat dengan hubungan yang rumit antara ide-ide kemajuan, tradisi dan godaan kekuasaan.